gimana nih kabarnya seminggu kemarin? Kalian gimana nih daringnya ya kan? Terus apalagi daring, terus kesehatan kalian jangan sakit-sakit terutama ya. Kali ini di ibadah minggu siang hari ini kita akan beribadah tentunya. Tapi ada yang berbeda karena kan kakak di sini sendirian. Di situ ada yang menemani kakak rekaman ya, karena kakak harus ngulang lagi banyak orang. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Terus kalian siapkan Alkitab kalian, entah kalian Alkitab atau kalian HP di Alkitab kalian siapkan, karena kita akan beribadah, masuk dalam ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami, hamba-Mu dan juga adik-adik teruna yang berada di rumah melalui daring Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan membuka pikiran hati kami Tuhan, supaya agar firman yang nanti akan disampaikan bisa membawa rema dalam kehidupan kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi bacaan Alkitab pada minggu siang hari ini itu terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Jadi dibuka tuh tadi gadget atau di Alkitab kalian, buka di 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Oke, kakak bacakan ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan kekuatan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu dan oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi sedemikian jauh pembacaan kitab suci. Oke, jadi apa sih latar belakangnya yang mau kakak bahas, yang akan kita bahas hari ini itu apa? Jadi tema yang diambil itu adalah Ia telah memilihmu. Jadi latar belakangnya dulu deh kita bahas ini. Kenapa sih Paulus itu diutus Allah bisa nyasar ini sampai di jemaat di mana ini? Di Tesalonika. Kenapa nih Paulus bisa sampai di sini tuh ada apa ya? Ada message apa yang mau disampaikan sama si Paulus. Dan ternyata setelah yang kita baca itu kan, menurut SBT ini juga Paulus diutus Tuhan ke sini itu karena memang yang pertama karena ia memang sudah dipilih untuk memberitakan Injil, dan yang kedua adalah karena jemaat-jemaat di Tesalonika ini banyak yang belum bertobat dan sering melakukan hal-hal yang memang di luar kehendak Allah gitu. Jadi Paulus ini diutus sama Tuhan ya kan,
diutus sama Tuhan untuk memberitakan Injil supaya jemaat-jemaat di Tesalonika ini hidupnya itu berubah menjadi saleh dan penuh kudus dan dan pokoknya yang berkenan di hadapan Allah gitu. Nah setelah itu tetapi Paulus ini kan itu datang sama Timotius, tapi Paulus ini di Tesalonika, di jemaat di Tesalonika itu cuma sebentar. Jadi setelah mengajarkan jemaat Tesalonika ini cuma dapat cuma dapat yang sedikit gitu. Ibaratnya ketika mereka mau belajar, mereka belajar itu kan setelah mereka belajar dari Paulus ini cuma mendapatkan permukaannya aja gitu. Jadi mereka belum benar-benar paham tentang apa yang diberitakan, terus sudah ditinggal pergi. Nah, ini yang menjadi permasalahannya kan, karena apalagi kayak kita gini mendapatkan, misalnya kita mau belajar main gitar, ya kan, belajar main gitar, tiba-tiba di tengah jalanan kita belajarnya di YouTube, ya kan, terus tiba-tiba kuota kita itu tinggal sedikit gitu loh, ya kan, jadi mau nggak mau kan YouTube-nya pasti berhenti. Nah, sama seperti itu. Jadi apa yang kita terima juga dari misalnya pembelajaran gitar yang tadi dicontohkan di YouTube, pasti kita juga akan nggak seberapa paham. Nah, ini pun yang dirasakan sama si jemaat di Tesalonika, ya kan, karena mereka baru pertama belajar dan baru bertobat, ya kan. Dan setelah itu mereka mendapatkan Paulus itu pergi dan mereka juga bingung. Tetapi yang ajaibnya di sini Timotius menyampaikan kepada mereka bahwa ketika Paulus pergi, setelah mereka ditinggal pergi oleh Paulus, mereka ini tetap menjalankan hal-hal pengajaran yang diajarin sama Paulus. Nah, mereka tuh tetap kalau di sini tulisnya tuh mereka tetap tekun dalam iman, hidupnya itu berubah menjadi saleh dan hidup dalam kekudusan. Jadi meskipun sedikit, ya kan, pembelajaran meskipun yang diajarkan oleh Paulus itu sedikit, tetapi berdampak bagi mereka karena mereka pun belajar hal yang baru dari firman Tuhan, ya kan. Dari awalnya yang memang hidupnya di jemaat-jemaat Tesalonika yang dulu itu penuh dengan dosa dan tidak mendengarkan firman Tuhan, dan ketika Paulus datang, mereka hidupnya menjadi tertata, saleh dan hidup dalam kekudusan. Mereka pun akhirnya gak apa-apalah Paulus pergi gitu loh. Ibaratnya it's okay, pembelajaran yang aku dapat dari Paulus itu sedikit, tapi aku mau bertekun dan aku mau lanjutin apa yang sudah diajarin Paulus kepadaku, menjadi rema dalam kehidupan mereka masing-masing itu. Jadi itu latar belakangnya. Dan apa sih yang bisa kita contoh dari jemaat-jemaat di Tesalonika itu? Nah, di sini yang bisa kita contoh itu adalah sama seperti jemaat-jemaat di Tesalonika, ya kan? Ketika mereka mendapatkan hal yang memang kurang, firman Tuhan itu misalnya kurang dan mereka mendapatkan halnya itu cuma di permukaannya saja, sedikit dari apa yang mereka dapatkan, tetapi mereka itu tetap bertekun dan mereka itu tetap mau berusaha hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Nah, ini pun yang diharapkan sama Paulus dan kakak juga yang kalian berada di rumah ini kan. Ketika misalnya kalian nonton live streaming, ya kan, nonton live streaming seperti ini, atau kalian nonton live streaming di gereja besar atau apapun yang lain itu, ketika kalian hanya mendapatkan firman Tuhan itu, kalian hanya mendapatkan sedikit intisari. Tetapi ketika kalian mau mendalami itu, ketika kalian mau berusaha untuk berubah itu, kalian juga akan termotivasi dan akan menjadi hidup kalian itu pasti sedikit demi sedikit pasti akan berubah. Nah, apa sih hubungannya sama dengan yang ia telah memilihmu gitu loh. Dalam teks ini kan ada suatu judul, yaitu kita bahas ia telah memilihmu. Apa sih hubungannya
Ketika kalian sudah mau belajar firman Tuhan, mau belajar apa yang dikehendaki sama Tuhan, itu otomatis kita yang ada di sini dan lingkungan sekitar kita pun mungkin berbeda, ya kan? Berbeda, dan tugasnya kita, karena kita ini sebagai umat Kristen dan umat pilihan Tuhan, maka kita harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, buat yang orang-orang yang ada sekitar kita, kita menunjukkan bahwa ini loh, orang Kristen itu seperti ini, karena memang kita telah dipilih menjadi muridnya, kita telah dipilih menjadi kader-kader penerus firman Tuhan selanjutnya. Maka mau tidak mau kita harus belajar firman Tuhan dan menerapkannya, dan kalau bisa kita membagikan ke orang yang berada di sekitar kita gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelasin sama Kak Kevin, dan aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bisa adik-adik terapkan di rumah atau di lingkungan sekitar kalian atau dimanapun kalian berada, ya kan? Yang terpenting kakak sampaikan di sini bahwa banyak memang ketika kita melakukan ketika kita berada di lingkungan sekitar kita dan kita mau tidak secara langsung menerapkan firman Tuhan, memang itu agak susah. Tetapi kembali lagi, jemaat di Tesalonika pun mengalami hal yang sama, dan mereka tetap berusaha dan mereka tetap menjadi pribadi yang saleh dan menjadi pribadi yang selalu nurut apa kata Tuhan gitu. Jadi diharapkan adik-adik nanti ke depannya setelah ibadah minggu ini atau dimanapun kalian berada, kalian bisa menerapkan kehidupan yang saleh, karena memang kalian sudah dipilih, memang jalannya kalian sebagai orang Kristen mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada sekitar kita, agar ini loh orang Kristen itu memang seperti ini. Jadi ada cita rasa gitu, kayak ada poin-poin plus dari kita gitu, supaya kita dikenal itu baik adanya di luar sana. Terus untuk aplikasinya buat nanti yang adik-adik, apa sih yang mau diterapkan supaya kita tuh bisa berbaur dengan teman-teman kita dengan firman-firman Tuhan yang sudah diajarkan sama Tuhan, terutama yang di Jemaat Tesalonika ini nanti akan disampaikan oleh Kak Kevin. Oke, selanjutnya Kak Kevin dipersilahkan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau melanjutkan aplikasi dari Kak Calvin tentang kenapa kok Tuhan itu memilih kalian. Nah, jadi kalian di sini harus bersyukur bahwa apa yang boleh kalian terima, apa yang boleh kalian dapatkan di dalam Kristus Yesus adalah keselamatan. Jadi kalian harus berbahagia tentang bagaimana kok Tuhan itu bisa memilih kalian, dan kalian harus bersyukur untuk memuliakan nama Tuhan selalu. Di dalam kesempatan ini kakak mau bercerita bahwa berbahagialah kita karena telah dipilih Kristus. Nah, di sini ada poin-poin yang penting, yaitu hidup dan memberikan kuasa Injil. Nah, hidup dan memberikan kuasa Injil itu seperti apa sih? Jadi kita itu hidup di sini untuk memuliakan nama Tuhan, dan yang terpenting bagi kalian bisa beriman bahwa Kristus Yesus adalah Sang Juru Selamat bagi kehidupan kalian, dan kalian juga harus bisa memberitakan Injil di masa hidup kalian. Gimana sih caranya? Mungkin kalian masih ragu, alah kak aku loh masih muda, masih remaja atau masih PT, usia teruna. Tidak menutup kemungkinan bahwa kalian bisa memberitakan Injil bagi teman-teman kalian, terutama dalam pergaulan kalian di sekolah, di pertemanan, ya kan? Jadi jangan takut dan khawatir bahwa Tuhan itu mempunyai caranya sendiri untuk memakai kalian. Gimana sih cara kalian untuk memberitakan Injil itu nanti? Nanti kalian pasti bisa merenungkan dan berdoa bagaimana sih caranya agar saya itu teruna ini bisa memberitakan Injil bagi sesama teman-teman kalian, terutama di masa-masa muda kalian kan. Jadi Tuhan itu ingin kalian itu berguna bagi kehidupan kalian, bagi keluarga kalian, terutama bagi Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, hidup di tengah pergaulan teruna bukan berarti eksklusif, bertumbuh secara fundamental. Nah, jadi di sini Tuhan itu
kalian kan tadi di awal judulnya ia telah memilih aku. Jadi kalian anggapannya Tuhan itu sudah memilih kalian untuk memakai kalian sebagai alatnya, dan kalian itu sudah dipilih Tuhan untuk bersama-sama mengikuti Yesus. Nah, kalian tahu nggak sih kalau mengikuti Yesus itu nggak gampang? Pastinya kalian tahu kan? Kalau mengikuti Yesus itu nggak gampang, ya susah. Ikut Yesus itu susah. Banyak penyangkalan, banyak cemooh, banyak ya terutama kalian yang mungkin hidup di kalangan yang minoritas, ya kan? Ada mungkin di sekolah yang yang swasta, jadi kalian bisa beranggapan ya kita mayoritas. Tapi di sini ada teman-teman kalian yang mungkin di negeri atau di sekolah swasta yang umum gitu kan, bukan eksklusif di satu tempat yang hanya kalangan mayoritas saja di situ, terutama bagi kalian di usia-usia kalian. Jadi jangan sampai kalian itu di dalam pergaulan kalian menganggap diri kalian itu eksklusif. Jangan sampai, karena Tuhan itu nggak mau, gitu kan. Meskipun kalian memang sudah punya keyakinan bahwa kalian sudah beriman bahwa kita akan masuk surga, ya kan. Tapi kembali lagi, Tuhan itu ingin kalian itu bersikap rendah hati, bersikap apa? Kasih, damai, ya kan. Jadi kalian harus bertumbuh secara fundamental. Jadi kalian harus bertumbuh bersama-sama, terutama di dalam pergaulan teruna kalian, oke? Nah, yang ketiga, berkontribusi positif bagi penginjil, menampilkan kualitas hidup Kristiani. Nah, jadi kalian di sini tuh harus bersikap positif, bukan positif corona ya. Jadi kalian harus bersikap positif bagi penginjil. Bagaimana sih caranya? Ya kalian harus, pertama dalam pergaulan kalian harus belajar untuk tidak memberikan dampak negatif bagi pergaulan kalian. Bersikap positif kayak gimana sih? Ya kalian harus mengikuti Yesus. Kalian harus mengikuti ajaran-ajaran apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, gitu kan. Di saat pergaulan kalian, cobalah rokokan, ya kan, coba minum-minum, mungkin coba udah bong-bong sama orang tua, gitu kan. Nah, itu sikap-sikap yang negatif. Jadi di saat kalian mungkin, kamu nggak keren, kamu nggak rokokan, kamu nggak berkata kotor, ya kan. Tapi di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu nggak suka kalau misalnya kita berdampak negatif bagi sesama kita. Di sini kita itu hidup di kalangan minoritas, jadi kalian harus bersikap positif sebagai kalian bisa untuk mengerti bahwa ya kita itu anak Tuhan. Kalian harus bersikap berbeda dengan anak-anak yang lainnya, yaitu tadi dengan bersikap positif, terutama dalam pergaulan kalian di masa-masa teruna. Oke, yang keempat, berkarya di tengah pergaulan teruna. Gimana kita bisa berkarya di saat pandemi ini? Justru di saat pandemi ini kalian tuh bisa memberikan diri kalian atau menyiapkan diri kalian bahwa banyak kok cara yang kita bisa lakukan, terutama berkreatif di saat pandemi. Ya kan? Kalian mungkin bisa mengasah untuk segala macamnya kan, mengasah dalam hal kreativitas, yaitu mungkin ngedit, mungkin bikin video, TikTok, ya kan. Sekarang masa-masanya TikTok, mungkin kalian bisa berkarya lewat situ, ya kan. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena memang kita sudah hidup di dunia modern. Jadi banyak hal lah yang kalian bisa lakuin ya. Oke, di sini perlu penyangkalan diri dalam mengikuti Dia dan berfirman bagi sesama. Seperti yang Kak bilang tadi, bahwa mengikuti Yesus itu nggak susah. Banyak penyangkalan diri, banyak penyangkalan bahwa kita itu hidup di kalangan minoritas, ya kan. Jadi kita harus menyangkal diri kita, tapi kita tetap beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, dan mengikuti Yesus itu nggak susah, nggak gampang, ya kan. Jadi banyak cemoohan yang kayak Kak bilang tadi kan. Ya mungkin kalian di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah umum gitu kan, mungkin banyak kalian yang dicemooh, Tuhan kalian loh telanjang, Tuhan kalian loh gini-gini, ya kan, digantung gini-gini kan. Tapi kalian tetap beriman bahwa ya Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, ya kan. Itu adalah sang juru selamat kalian. Oke. Jadi kakak berpesan bahwa kalian di sini di dalam pergaulan teruna, mungkin memang di dalam saat-saat labil ini kalian susah lah buat kalian untuk menghadapi tekanan zaman ya, terutama di dalam usia-usia labil kalian ini. Jadi nggak gampang lah. Tapi kakak percaya kalian bisa menjunjung tinggi untuk iman kalian,
beriman pada Yesus Kristus. Oke, yang terakhir di sini kakak mau cerita bahwa Teruna dipilih Kristus untuk membawa kelegaan kepada setiap orang yang haus tersesat karena dosa. Caranya gimana? Dengan hidup dalam kekudusan. Gimana sih kita bisa hidup dalam kekudusan? Ya kalian harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Kalian boleh baca Alkitab, boleh dengar-dengaran akan orang tua, gitu kan? Nah, kemudian dalam usaha kasih dan pekerjaan iman, rajin berbuat baik, peduli kepada sesama, tidak takut untuk mengatakan tidak pada ajakan berbuat dosa, menjadikan keren dalam gaya Tuhan. Jadi kalian harus bangga dengan apa yang kalian dapatkan, terutama itu tadi di judul tadi, Ia telah memilih kita, ya kan? Kristus telah memilih kita. Jadi jangan sampai kalian bersikap rendah hati, jangan sampai kalian bersikap yang takut akan pandangan kalian, takut akan takut akan statement itu, ya kan, bahwa kalian memang sudah dipilih sama Tuhan, jadi kalian nggak usah takut, gitu kan. Jadi kalian harus bersikap tadi, pejuang. Oke. Nah, di sini kakak mau bilang bahwa ada yang menarik di sini yang mengatakan jangan takut untuk berkata tidak pada ajakan berbuat dosa. Di sini mungkin kalian susah lah untuk menolak, ya kan. Ayolah, berkata kotor enak kok, enak emang, enak dosanya, ya kan. Jadi kalian harus mengerti bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan itu udah baik. Jadi jangan sampai kalian tercemar atau kotor akan hal-hal itu, oke? Jadi kalian jika misalnya memang diajak sama teman kalian, belajarlah buat berkata tidak. Ajakan yang salah loh ya, bukan ajakan gereja. Enggak, aku nggak mau gereja. Jangan, itu ajakan yang baik, ajakan positif. Jadi jangan sampai kalian menyangkal diri kalian bahwa ajakan positif itu akan kalian tolak, bukan yang itu. Jadi kalian harus berani berkata tidak di saat teman-teman kalian atau pergaulan kalian sudah buruk atau sudah negatif, gitu kan, ajak-ajakan yang sesat, jika memang bisa ditekankan, ya kan. Karena memang ajak-ajakan itu ya banyak yang memang merugikan kita. Jika yang merugikan, ngapain kita ikut, ya kan? Misalnya nih, kalian diajak nongkrong, diajak cangkruk, ya kan, malam-malam. Ayo keren kita ketemu sama teman-teman kalian, ya kan. Tapi pada akhirnya kalian pulangnya malam, gitu kan. Boleh kalian keluar atau nongkrong, ya kan, cuman kalian harus tahu waktu. Kalian kan punya orang tua, kalian masih diatur oleh orang tua kalian, jadi kalian harus mengikuti aturan yang ada di dalam keluarga kalian, terutama dalam apa yang telah diberikan oleh orang tua kalian. Misalnya kalian nggak boleh pulang jam 10 malam, ya udah jam 9 udah boleh pulang. Jangan ngikutin teman-teman kalian terus, ya kan. Kalau kalian ngikutin terus nggak akan ada habisnya. Yang ada kalian habis di rumah, ya kan, dimarahin orang tua, ya kan. Jadi kalian harus mulai belajar bahwa kita itu punya hidup kita sendiri, ya kan. Meskipun kita ada di lingkungan sosial, tapi kalian harus belajar untuk mengerti keadaan kalian, bahwa jika memang kalian masih anak-anak, masih di bawah pengawasan orang tua, ya udah kalian harus mengikuti arahan dari orang tua kalian, ya kan. Itu tadi yang kakak boleh tekanin, bahwa kalian harus belajar untuk berkata tidak. Kenapa? Karena memang jika kalian sungkan, jika kalian nggak enakan gitu kan sama teman kalian, mungkin ada di sini yang nongkrongnya mungkin sama kakak-kakak kelas, ya kan. Ada mungkin yang nongkrongnya sama yang udah dewasa, gitu kan. Kalian sungkan untuk nolak, cuman kalian ya harus berpegang bahwa oke, aku punya tujuan, ya kan. Di rumah aku disuruh pulang jam 10, ya udah aku bilang aku harus pulang, gitu kan. Terutama ajak-ajakannya mungkin ayolah rokokan dikit lah, nggak apa-apa, keren gitu kan. Tapi kalian sini kan tahu, nanti pasti di dalam diri kalian pasti bergejolak itu antara iya dan tidak, gitu kan. Nanti kalian bakal berantem di dalam dalam hati ini kan. Aduh, boleh nggak ya, aduh satu aja kok, gitu kan. Jadi kalian harus belajar bahwa mengendalikan diri kalian. Kalau memangnya nggak boleh, ya nggak boleh, kalian memang masih belum boleh, gitu kan. Jadi kita mau belajar bahwa ya apa yang diajarkan oleh Tuhan itu semuanya baik, ya kan. Tapi kalian bisa belajar bahwa
untuk memilah-milah itu kalian harus bisa mengerti dalam pergaulan kalian, terutama ya. Pergaulan kalian itu bolehlah bergaul, bersosialisasi boleh, tapi kita punya norma-norma atau kita punya aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalian ya harus mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Makanya kalian harus banyak-banyak belajar dan banyak-banyak membaca, banyak-banyak merenungkan firman Tuhan, dan kalian bisa menjadi saksi Tuhan, kalian bisa menjadi menginjili teman kalian, meskipun ya bukan harus menjadi pendeta di saat kalian bisa memberikan firman atau memberikan pandangan rohani kalian kepada teman kalian, sesama kalian. Pengalaman pribadi kalian bersama dengan Tuhan kalian boleh bagikan kepada teman-teman kalian, karena itu adalah pengalaman pribadi kalian dengan Tuhan Yesus, dan kalian bisa memberikan pencerahan pada teman-teman kalian. Kalian bisa bersaksi pada teman-teman kalian bahwa ya Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian. Oke? Nah, di sini aja untuk pemahaman dan aplikasi dari Kak Kevin. Semoga kalian bisa menerapkan dan memberikan diri kalian bahwa ya saya sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saya harus berbahagia. Jadi jangan kalian kecil hati, ya kan? Kalian harus bangga dengan predikat itu. Oke? Amin. Oke, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mungkin kalian ada yang mau didoakan dengan, mungkin kalian lagi ujian gitu kan? Kalian lagi ujian, kalian lagi apa ya? Mungkin baru masuk awal semester ya. Jadi kita akan berdoa, mungkin kalian juga bisa berdoa bersama-sama dengan Kak Kevin ya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini Bapak. Engkau telah memberkati Kevin Tuhan dalam mengajarkan Kak Kevin dan Kak Calvin Tuhan dalam mengajar pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jikapun kami memberikan firman ini melalui daring ya Tuhan, atau melalui kanal YouTube kami Tuhan di IGPIB Maranatha Tuhan. Biarlah adik-adik turun kami Tuhan bisa mendengarkan, bisa menerapkan segala sesuatunya yang boleh kami ajarkan ya Bapa, dan Kau mau urapi ya Tuhan. Biarlah adik-adik turun kami ini bisa mengerti Tuhan dan bisa menjalankan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, seperti yang Kau telah ajarkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika pada hari ini kami boleh berdoa Tuhan untuk adik-adik turun kami Tuhan, di saat mereka dalam pergumulan mereka ya Bapa, di dalam sekolahnya, di dalam studinya, di dalam pergaulan yang mereka hadapi Tuhan, di dalam lingkungan teruna ya Bapa, di lingkungan remaja ya Yesus. Biarlah Tuhan Kau mau berkati mereka Tuhan, adik-adik turunan kami ini Tuhan. Kau mau tutup bungkus, Kau mau lindungi ya Bapa, di dalam segala hal-hal yang akan menyakiti mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tak akan pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Biarlah mereka selalu mencari Engkau ya Bapa, yang ada di dalam diri mereka ya Yesus. Biarlah boleh Engkau keluarkan ya Bapa untuk talenta-talenta yang mereka miliki, bakat-bakat yang mereka miliki Tuhan, sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau mau berkati Tuhan, Kau memberikan hikmat, kepintaran ya Bapak kepada adik turunan kami Tuhan dalam studi mereka ya Bapak. Mungkin mereka masih terbatas untuk melakukan studi ya Bapak, karena memang di masa pandemi ini Tuhan semuanya serba daring, semuanya serba online ya Bapak. Kami percaya Tuhan adik turunan kami ini bisa fight ya Bapak di dalam masa-masa seperti ini, dan Kau berkati orang tua mereka ya Bapak, orang tua adik turunan kami Tuhan, dalam segala pergumulan yang orang tua adik turunan kami hadapi ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau selalu memberikan tangan-Mu yang bisa menjagai mereka dan bisa menyelesaikan masalah mereka ya Bapak. Kau berkati mereka dalam segala usaha mereka membesarkan anak-anak teruna mereka, anak-anak mereka ya Bapak, adik teruna kami. Kau mau berkati orang tua ini ya Bapak. Kau berikan mereka kesehatan, papa mama mereka, adik dan kakak, adik teruna kami ya Bapak. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kecukupan di dalam segala kekurangan yang mereka hadapi ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan mereka takkan kekurangan ya Bapak, karena mereka mempunyai Engkau ya Yesus yang kaya akan segala-galanya ya Bapak. Kau yang punyai kerajaan surga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau memberkati segala kakak-kakak teruna kami ya Bapak, terutama di dalam persekutuan teruna GPIB Maranatha ya Bapak. Biarlah persekutuan kami ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapak. Biarlah bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Kau mau berkati Tuhan, terutama di dalam saat ini kami akan menyusun pokja ya Bapak. Kau mau berkati apa yang telah kami susun ya Bapak, untuk
program kerja 1 tahun ke depan ya Bapak. Biarlah kakak-kakak pengurus, kakak-kakak pelayan ya Bapak bisa memberikan yang terbaik atau rancangan yang ada di saat pandemi ini ya Bapak, terutama di 1 tahun ke depan ya Bapak, dalam program kerja Persatuan Teruna ya Bapak, biarlah bisa kami susun dengan baik dan sesuai dengan memuliakan namamu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya ini doa permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam namamu saja Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, serta ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang salah kami. Janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Guys, jadi di sini kita sudah selesai membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungi firman Tuhan, dan kalian tinggal melakukannya di dalam kehidupan kalian, di dalam kehidupan teruna kalian. Oke. Nah, di sini kita mungkin ada warta teruna yang akan kakak sampaikan. Di sini kita sedang ada atau kakak-kakak teruna kalian lagi menyusun program kerja Persekutuan Teruna ke depan di dalam 1 tahun ini. Biarlah kalian ikut doakan apa yang telah kakak-kakak susun, kakak-kakak bikin, kakak-kakak udah kakak-kakak udah pikirkan mungkin untuk kelanjutan Persekutuan Teruna ini di 1 tahun ke depan. Jadi kalian harus ikut dukung program kerja yang kita lakukan. Dukungnya gimana? Kalian berdoa dan kalian ikutin nanti apa yang telah kita susun, apa yang telah kita programkan untuk 1 tahun ke depan. Yaitu tadi kalian harus berkontribusi di dalam acara-acaranya nanti. Oke? Nah, mungkin warta teruna lainnya kalian mungkin juga ikut berdoa untuk kesejahteraan gereja kita GPIB Maranatha, dan kalian juga harus mendoakan di saat pandemi ini. Mungkin banyak orang yang terdampak, orang yang mungkin sakit ya kan, terutama kan di saat pandemi ini banyak virus-virus atau wabah corona itu ya, kalian tahulah COVID-19 nya ya. Jadi kalian harus ikut berdoa, kalian harus ikut menjaga kesehatan kalian, tetap protokol yang diberikan oleh pemerintah dilakukan ya kan. Jadi kalau misalnya mau keluar pakailah masker, kalau misalnya di rumah ya jaga jarak aja. Oke. Mungkin itu aja warta teruna yang boleh kakak sampaikan. Jangan lupa share, like, and subscribe channel GPIB Maranatha, dan kalian bisa sharingkan ya pada teman-teman kalian. Oke? Nah, jadi di sini kakak akhirin saja, bisa kalian tonton ya. Jadi kalian bisa share kepada teman-teman kalian, oke? See you and bye-bye, God bless you, Tuhan memberkati kalian di dalam 1 minggu berjalan ke depan, oke? Terima kasih, Tuhan memberkati.